Oleh sembarangan asal minjem, klik sana sini, begitu akhirnya nggak bayar, terrekod. Nah, akhirnya begitu berhubungan dengan bank akan susah. Nah, Apalagi itu. sekarang kan sudah dikaitkan anak-anak muda yang begitu susah nyari kerja juga. Ini ada informasi. Ini juga salah satu media paling ampuh juga. Paling efektif sekarang, Paling Pak. efektif. Apalagi kita lihat kan Sukma ini luar biasa kompaknya komisaris. Luar biasa ya. Kuliah. Ya, ini kayak debat ini. Satu-satu gitu loh. Halo Sukmania, selamat bertemu lagi dalam podcast Bang Sukma. Saya harapkan Sukmania dalam kesempatan kali ini Sukmania selalu banyak rezekinya, sehat selalu, dan selalu menyimak konten-konten kita hari ini ya. Sukmania, hari ini kita kedatangan teman atau sahabat lama lah kan gitu ya, yang mungkin jarang berkunjung dan sebagainya, yang ya dari BPR lain tetapi intinya di Tangerang lah kan gitu. Masih Ya Pak wilayah Hendri, DPD. masih di wilayah DPD DKI Jakarta. ya. Kita di sini ditemani oleh Pak Hendri Palti. Selamat siang Pak Hendri. Selamat siang, Pak. Pak Made, selamat siang. Dan tamu kita ini dari Bali juga. Insinyur Ketut Arsana, luar biasa sekali. Selamat datang Pak Ketut. Terima kasih Pak Hendri. Waduh. Tukang insinyur ya. Tukang insinyur. Luar biasa. Ya. CS lama ini. CS lama. Tapi ngomong-ngomong, bisa nyasar ke sini tuh kenapa Pak? Oh, dari jauh dari Tangerang loh. Nggak tahu saya juga mau Lintas ngapain. provinsi kan gitu. Gimana Pak Ketut? Sehat, Sehat. Asal tahu kan ini Sukmania, biar tahu Pak Ketut ini dari BPR Ciledug Dana Semesta. Dia udah 25 tahun menjadi pengurus atau direktur utama di BPR Ciledug Dana Semesta. Luar biasa. Yang asalnya dari tidak punya apa-apa menjadi apa-apa. Maksudnya dari nggak punya pekerja menjadi punya BPR. Ini yang harus kita angkat. Ya kan kita sekilas kan gitu, sekilas sehingga nanti kita bisa menggalinya kan gitu, sehingga tips-tips ini nanti kita bagikan ke Sukmania dong. Betul. Sukmania juga biar masuk kita dari nol bisa. Iya. Nah itu yang harus. Jadi tipsnya kan gitu Pak Edi. buat Sukmania juga ya. Ini kita duet nih berdua sama Pak Edi. Sama Pak Made sama juga Pak kan Made gitu. juga mau Saling menanyakan melengkapi. langsung. Ini kebetulan beliau datang jauh-jauh dari Bali langsung datang ke sini. Gitu kan? Ya kan? Nah, kita langsung mungkin tadi udah dijelaskan sama Pak Edi. Mungkin kita tanya langsung namanya, kemudian beliau kerja di mana dan BPR di mana. Monggo silakan Pak Tukang Insinyur. Wah, kita jadi grogi. Santai aja, slow aja, slow. Terima kasih Pak. Lihat Hendri. sono loh, sono Ya, loh. terima kasih Pak Hendri, Pak Edi, Pak Made. Ini kita memang sengaja ke Depok ya. Kita ingin belajar. Ini kan kebetulan suhu-suhu kita ini. Pak Made juga, Pak Edi juga, Pak Hendri juga. Kebetulan BPR-nya bagus dan sering kita lihat juga podcastnya bagus, nasabahnya banyak. Nah, justru kita ingin belajar ini. Tadi kebalik itu dibilang mau belajar, kita justru ingin belajar ini. Gimana, kenapa Sukma begitu maju, begitu teknologinya, termasuk juga podcastnya, nasabahnya, bahkan setiap hari Sabtu kita lihat luar biasa. Luar biasa ya. Nah, ini kan berarti di balik nasabah itu pasti ada orang yang sukses di belakangnya. Sama juga kita sukses di depannya juga Pak. Iya. Sukmania namanya Pak. Ya, Sukmania. Itu. Nah, ini kita ya sebenarnya ingin belajar ke sini nih, termasuk juga karena kebetulan Pak Hendri Paltinya pengurus ketua DPD Perbalindo, kita sekaligus mau curhat sebenarnya. Tapi kalau belajar tadi kan saya nggak lihat bawa pulpen sama buku. Iya, mestinya bawa pulpen sama kertas gitu loh. Catat dong. Itu sudah direkam semua di sini. Iya. Iya, mungkin Sukmania belum tahu Pak. Tadi Iya. kan Pak Ketut kan Oh, iya. mau cuma jelasin nama sama Iya. BPR-nya. Mungkin lokasinya biar Baik, Sukmania tahu. Sukmania yang berbahagia di seluruh penjuru. Saya Ketut Arsana, Direktur Utama BPR Ciledug Dana Semesta.
Nah, kita memang berbeda provinsi. Alamatnya, Pak? Alamatnya Jalan Hos Cokroaminoto, Ruko Ciledug Mas, Blok E nomor 1, Ciledug, Tangerang. Udah Nah, berapa tahun, Pak? kita dari 99 ya, ini sudah cukup lama ya, 25 tahun ya. Nggak bosen, Pak, jadi? Dibilang bosen sih enggak ya, karena kita menikmati. Justru kita yang bosen, Pak. Menantang. Justru kita seneng ya, kenapa ya? Karena ada teman-teman yang begini. Adanya kocak, tadi kita stres di jalan mikirin PL, begitu nyampe di Sukma kita disambut, dikasih makan ya, jadi tambah happy, diajak bercanda sama guyonan gitu loh. Ini kan jadinya justru menambah semangat kita. Gitu. Pak Made, mungkin ini Pak Ketut ini mungkin dulu teman seperjuangan Pak Made ya, waktu masih di Bank Umum ya, backgroundnya itu Bank Umum ya Pak Made ya. Iya, Pak. Mungkin Pak Made kan bisa itu nanyain, udah lama juga kan gitu. Dulu Iya. kan mungkin bersatu berapa tahun, sekarang bisa menceritakan Pak Ketut tuh gimana sih orangnya kan gitu Pak. Ya, selamat siang Sukmania yang saya hormati. Jadi beliau ini tukang insinyur, dia memang teman lama dari tahun 89 di Jakarta, sama-sama dulu di Bank Umum. Beliau dipercaya pegang satu kantor cabang pembantu, karena di Bank Umum cabang pembantu. Jadi beliau pegang di Di Kalideres. Kalideres, Jakarta Jakarta Barat. Pernah satu kantor Pak Made. Satu kantor, saya di kantor pusat, beliau di kantor cabang. Awalnya itu ya, awalnya. Tapi dengar-dengar orangnya nakal nggak sih Pak Ketut? Kalau di keuangan, di perbankan kan nggak boleh nakal. Ya. Kalau di luar itu anak muda namanya. Kalau nggak nakal, nggak anak muda. Gitu. Nggak nakal, cuma kocak itu Pak. Jadi karena beliaunya kan dulu ya waktu di Bank Umum gagah kan, pakai dasi, pakai mobil. Berarti Sekarang nggak gagah. Enggak, Berarti sekarang enggak. Kalau dulu kan jadi inceran Ya, karena inceran. gagah, paling Pakai paling dasi. ganteng dulu. Tapi sekarang nggak gagah ya. Kalah sama generasi muda. Jadi Tapi luar biasa. kalau beliau tanggung jawab kepada pekerjaan luar biasa, luar biasa. Luar biasa. Jadi kalau ada tiap tahun kan ada pegawai terbaik yang pegawai teladan, beliau lah Masuk nominasi juga masuk ya. nominasi. Oke. Jadi ngomong-ngomong Pak Ketut ya, kita masuk aja lah kan gitu. Tadi Bapak itu mau belajar juga ke Sukma kan gitu ya. Tapi sejauh ini kan gitu, Bapak juga sama-sama lah kayak Sukma, BPR Ciledug itu sama Sukma itu kan sama lah dapat penghargaan dari Infobank juga. Sukma udah ke-9 mau 10 kali Pak Indri. Mau 10. Mau 10 itu namanya nanti apa kalau 10 itu Pak? Platinum. Platinum kan gitu. Ciledug Dana Semesta kan juga dapat kan gitu loh. Nah maksudnya kiat-kiat gimana lah untuk mempertahankan itu, mempertahankan penghargaan itu sambil sama kinerjanya kan gitu Pak. Oh, tapi sebelum ke situ Pak, ini biar Pak Ketut, kita buat Pak Ketut ini tambah pusing Pak ya. Pusing, Pak. Biar Sukmania tambah jelas, Pak Ketut ini tambah pusing. Ya. Tadi kan Pak Ketut bilang bahwa sudah 25 tahun ya Pak ya. 25 tahun berkecimpung di perbankan. Nah mungkin Sukmania juga pengen tahu, kok bisa sampai selama itu di dunia perbankan? Apa yang membuat Bapak itu mencintai sekali dengan dunia perbankan? Sedangkan mungkin banyak Sukmania tahu bahwa perbankan itu ya mungkin saat ini perekonomian lagi bagus, bisa 5 tahun lagi kurang bagus. Tapi Bapak bisa menjalani selama 25 tahun itu. Apakah Perbankan itu utamanya ya, tuh kan perekonomian perekonomiannya Pak gitu. Apa yang membuat Bapak itu bisa bertahan atau pura-pura bertahan gitu Pak? kebutuhan ya. Atau kebutuhan apa terpaksa gitu Pak? Silakan mungkin ke Sukmania biar tahu Pak. Ya kalau kita ngelihat ya memang dunia perbankan kan memang penuh kehati-hatian ya. Artinya sepanjang kita mau menerapkan regulasi yang ada itu artinya kita tetap hati-hati, prudennya dijaga. Setelah itu aturan juga kita ikuti dan kita juga harus kerja keras, termasuk juga bagaimana menjaga semangat karyawan, kebersamaan. Saya kira sih tidak ada masalah ya, walaupun tantangan berat memang, apalagi persaingan semakin ketat ya. Sepanjang artinya ya kita sungguh-sungguh serius dan dukungan artinya dari seluruh karyawan. Kebetulan di kami kan support dari pemilik juga sangat bagus ya, artinya dalam artian kita tidak pernah diintervensi, artinya kita diberikan kepercayaan sepanjang
dalam satu relnya, artinya yang apa ya, RBB, artinya Ya. sepanjang itu sesuai itu ya, dan aturan ditetapkan, apalagi ada otoritas yang mengawasi, kita ikutin ya aman-aman aja sampai Berarti saat ini ya. artinya pemegang saham pemilik itu percaya ke Percaya Iya. Pak Ketut kan Iya. gitu loh. Iya. Oh, mensupport berarti kan tidak ada alasan, maksudnya Pak Ketut Iya. yang penting bertanggung jawaban, Iya. ikut organisasi apapun nggak masalah di luar BPR-nya kan gitu Iya, loh. betul. Istilahnya gitu ya Pak ya. Ya, cuman ini Iya, yang iya. Oke. organisasi. Jadi Iya, Sukmania maksudnya- tadi salah satu kunci Kuncinya itu bisa dipercaya. bertahan adalah Saya dipercaya sama, oleh ownernya ownernya. untuk menjalankan Ya, aktivitas tanpa diintervensi. tanpa diintervensi. Jadi Bebas ownernya lah. itu membebaskan Pak Ketut Aktivitas sebagai Pak Ketut. dirutnya itu untuk melakukan aktivitas apalagi dalam kegiatan asosiasi. Asosiasi. Luar Gitu. biasa. Wah, saya salut banget sama Salut, itu ya. apa namanya? Nah, pemiliknya itu maksudnya apa baik banget itu. Enggak, ini Nah, Iya, terus maksudnya itu kan mungkin pemiliknya itu punya apa ya? visi dan misi Visi, yang luar ya, biasa. maksudnya untuk gimana mengembangkan BPR Ciledugnya dengan apa? Berasosiasi Iya, sama iya. berkolaborasi sama Iya. yang lainnya ya. Ya, ini Wah, ini luar kan biasa sekali ini ya, itu. Pemiliknya yang Iya, mulia. iya, ini benar. kayak debat ini loh. Satu-satu gitu loh. Iya, iya, Cuma itu. dia bingung gitu loh. Nah, Substansinya kan gitu kan, ya. Pak. Nah, terus tadi Pak, kan Sukmania juga pingin tahu nih. Iya. Tadi Bapak katanya bilang, Pak Edi tadi bilang bahwa Bapak mendapatkan award. Iya. Ya kan mungkin bisa dikasih tahu sama Sukmania atau mungkin banyak yang belum tahu BPR Bapak walaupun di wilayah Ciledug. Iya. Ini Ciledugnya di mana gitu loh. Oh. Mungkin ada kisi-kisi yang bisa memudahkan nanti Sukmania kalau ada saudara atau dia pindah atau lokasinya di Ciledug bisa bersinggah ke Bapak. Iya. Kenapa harus memilih BPR Bapak gitu Iya. loh. Pertama, kedua, kok bisa mendapatkan sedangkan mungkin di wilayah Bapak ada berapa BPR mungkin biar bisa tahu Sukmania kok kenapa nih BPR Bapak itu mendapatkan award berbedanya di mana sih gitu loh Pak. Silakan Pak, Iya. monggo Pak. Nah, ini kantor kita kan di Ciledug ya, di kawasan Ruko Ciledug Emas ya. Memang kalau aksesnya dari jalan bisa dilalui dari Jalan Ciledug Rayanya. Kita juga ada sarana web juga, ada IG kita juga. Kalau web kita kan www.bprdanasmeta.co.id. Nah, itu bisa diakses di sana. Kita ada FB juga, ada IG. Nah, TikTok ada? TikTok juga ada. Oh, Kita- luar biasa. kita Kan juga- ada. Ikut TikTok. Ya. Nonton ya TikToknya ya. Lucu loh. Ya, kita juga ya kan sekarang kan tantangan milenial, bahkan bukan milenial, generasi Z ini kan harus kita juga antisipasi ya. Iya. Dan saya lihat Sukma kan sudah mengantisipasi ya lewat podcast seperti ini. Nah, ini kan sarana juga untuk mengenalkan ke masyarakat. Dan kita juga kebetulan diajak sekarang sangat bagus ya, kita bisa promosikan BPR kita. Terima kasih loh Sukma. Sebenarnya nggak diajak. Lanjut Pak. Untuk award itu sebenarnya kita seperti tadi ya, sepanjang kita bisa jaga semangat karyawan, kekompakan kita dan target itu bisa kita achieve dan NPL bisa dijaga, saya kira award pasti bisa Pasti, kita raih. Masih kita raih. Ya, dan kita juga mungkin sudah 11 kali juga award kita terima. Luar biasa. Nah, cuman memang kemarin sempat berhenti waktu COVID saja, karena kebetulan banyak nasabah yang kena COVID, bahkan meninggal. Kita sampai klaim asuransi aja 1,4 miliar. Nah, itu dari itu, nah sempat NPL memang agak naik, nah sehingga pernah putus awardnya di sana. Tapi kalau di total ya memang sudah ada 10-an juga award yang kita bahkan 11. Nah ini kan sama juga dengan Sukma. Sukma juga kita lihat ini kan kita jadikan barometer juga. Artinya kita juga intip-intip nih Sukma gimana kok bersama itu. Kita juga pengen Bapak kepo apa pengen tahu? kepo apa juga. pengen tahu banget? Jadi Kepo kelihatan juga. Hobinya suka ngintip. Oh, ngintip ya. Ya nggak apa-apa kalau ngintip kita omongin di depan nggak masalah. Kalau ngintip tapi diomonginnya di belakangan gitu, Pak. Ya, jadi Sukmania ini bukti bahwa kami dari Perbarindo Asosiasi Perbarindo DPD DKI Jakarta dan sekitarnya, salah satu anggota kami dari Ciledug, bahwa kami konsisten, ya kan, begitu juga BPR Sukma, memberitakan informasi yang positif tentang kepada BPR. Sukmania. Iya. Jadi nggak hanya bicarain Sukma, tapi kita bicarain juga BPR
teman kita di sini 25 tahun loh Pak. 25 tahun ya. Sukma itu Kalau yang belum udah 25 tahun tapi belum pernah ke BPR-nya, aduh kasihan banget ya. kasihan banget. Ya, jadi mendingan langsung saja bertemu dengan BPR beliau ya. Bahkan itu lokasinya sangat strategis. Gitu ya Pak ya. Bisa dilalui dengan angkot, bisa lalui dengan apalagi mobil pribadi. Ya, dan beliau sudah mendapatkan award 11 yang kali. 11 kali ya, berarti golden. Nah, golden award itu adalah berturut-turut dapat 5 kali. Yang keenamnya baru dapat golden. Nah, berarti beliau sudah berkali-kali mendapatkan golden. Nah, itu salah satu bentuk apresiasi kami, saya, ya kan, mengundang beliau juga supaya Sukmania tuh bisa mengetahui kenapa sih kok berbeda antara BPRA dan BPRB di lokasi Sukmania semua berada. Nah, beliau ini sudah 25 tahun berkarya. Ya, tentu itu bukan suatu hal yang singkat. Tapi ada satu sisi kita bilang bahwa dia itu selalu menjaga kekompakan tadi dibilang. Pertama menjaga kekompakan, kedua NPL tadi yang beliau sampaikan, NPL itu non performing loan atau bisa disingkat kredit macet. Nah, kredit macet yang di BPR-nya beliau itu sedikit sekali, jauh di bawah ketentuan. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya tidak memanfaatkan dari beliau punya BPR. Gitu ya Pak ya kira-kira ya? Iya. Betul ya Pak ya? Ya. Oke. Ya, kita juga terima kasih banyak ini karena punya ketua DPD Perbarindo yang sangat aktif ya, artinya bisa memfasilitasi teman-teman BPR yang lain, termasuk juga kita bukan bersaing. Sebenarnya iya. kita kan harus kolaborasi Cuma ya. tusuk-tusukan Iya, aja Pak. bukan. Nah, makanya kita sangat senang ya ada Pak Made yang memang terus mau berbagi ilmu, Pak Edi juga, Pak Eja juga. Ini kan sesuatu yang bisa dikolaborasikan sehingga justru memperkuat BPR yang ada di sini di Jakarta khususnya karena sekarang kan tekanan ke BPR luar biasa. Luar Nah, biasa, ini Pak, ya. kebetulan kita punya ketua yang sangat masif juga untuk mengcounter supaya image dan nama BPR itu tetap terjaga. Iya, Nah, tapi ini kan Iya. ya BPR Sukma ini kan terbuka lah, Iya. maksudnya apalagi ke teman-teman sesama BPR juga. Iya. Makanya Sukmania sesama nasabah dan sebagainya yang mungkin spek usahanya sama itu jangan dianggap saing, itu dianggap apa namanya? Teman, dianggap saling mengisi kan gitu, Pak. Iya. Bener ya, Pak ya? Benar. Sehingga kita saling tumbuh bersama, Iya. besar bersama, berkolaborasi sama sehingga Iya. BPR itu kan kuat kan gitu. Bener ya? Iya. Kalau pandangan dari Pak Ketut sendiri gimana? Banyak pemberitaan-pemberitaan yang waduh BPR 500 jadi 600, yang terakhir kemarin ada tahun ini 20 akan diciu. Kenapa kok nggak diciu sekaligus baru diomongin kan gitu loh. Nah, itu gimana, Pak? Nah, ini kadang media itu kan memang ya bad news jadi good news ya. Artinya berita yang jelek justru menjadi berita menarik Ya, bagi media. itu. Ini kan merupakan tantangan yang tersendiri bagi dunia BPR khususnya. Makanya kita sudah ngelihat langkah dari DPD ini sangat luar biasa ya untuk terus mencoba menggelorakan bahwa BPR tidak sejelek Bukan, maksudnya yang dari BPR Ciledug Dana Semesta ini dengan ada pemberitaan kayak gitu tuh menangkalnya itu gimana kan gitu loh. Kalau kita untuk menangkal itu ya paling pelayanan yang harus kita Harus tingkatkan tingkatkan, ya. ya. Bagaimana kita mulai melakukan pendekatan lebih intensif lagi ke nasabah Iya, kita kalau ya. di Sukma Keluargaan apa. Kalau di Sukma, maksudnya dengan ada berita-berita yang kayak gitulah kan gitu ya, Iya. negatif, maksudnya 20 dan kita menangkalnya kalau dari Pak Ketut kan pelayanan tetap dipertahankan gitu. Iya. Kalau kita sambil mengedukasi ke Sukmania bahwa nggak usah takut Iya. kalau ada apa-apa BPR ini tetap dijamin lah kalau mempunyai simpanan di sini, mempunyai deposito di sini, mempunyai tabungan di sini, itu tetap dijamin sama lembaga penjamin simpanan. Nggak usah panik kan gitu. Itu aja karena saya rasa Pak di Sukma ini kalau Sukmania tidak diedukasi, kan harus ngerti kan gitu loh. Benar. Makanya Sukmania, ya informasi-informasi dari Bank Sukma, ya harus dilihat di podcast Bank Sukma kan gitu. Betul. Makanya harus di-subscribe dan like. Informasi menarik harus ada kan gitu. Nah, itu yang kita titik beratkan gitu loh. Ya dengan catatan ada koridornya kan kalau dijamin harus bagaimana dan sebagainya. Itu bentuk edukasi kan gitu. Ya artinya ya memang benar. Artinya edukasi kan memang harus terus Harus ditingkatkan terus, ya. gitu. Artinya tidak
tidak melulu dari langsung misalnya mendatangi ya, lewat podcast begini juga salah satu media paling ampuh juga. Paling efektif Paling sekarang, Pak. efektif, apalagi kita lihat kan Sukma ini luar biasa kompaknya komisaris. Luar biasa ya untuk mensupport ini. Nah ini perlu juga mungkin nanti kalau bisa ya kita di training lah nanti. BP yang lain diajarin gimana gitu loh. Biar biasa podcast. Kalau kami bagaimanapun kan kita harus tetap edukasi kepada Iya. Sukmania sehingga betul-betul Sukmania ini memahami BPR itu apa, bank yang memang lokal inilah. Karena waktu itu pernah dijelaskan sama Pak Made ya bedanya bank bank perekonomian rakyat, koperasi, apa dan sebagainya kan bank umum. Pernah ada podcast Sukmania kalau belum pernah kita nonton juga. Pernah ada podcast itu tonton podcast yang sebelumnya kan gitu loh. Sehingga kalau baru menyimak podcast hari ini, podcast yang kemarin bisa dibuka. Ada perbedaan bank umum, bank perekonomian rakyat, koperasi dan sebagainya sehingga ada keuntungan kerugiannya di mana pasti ya itu untuk kali ini kan nggak usah kita jelaskan ya biar Sukmania bisa lihat video yang sebelumnya kan gitu loh ya. Gitu. Nah ini buat Sukmania nih mungkin saya mewakili Sukmania nih mungkin di BPR Bapak Ciledug Dana Semesta ini Ciledug Dana Semesta ya mungkin Sukmania mau tahu nih saya nih mau pinjem ini tapi cuma 10 juta bisa nggak dari range berapa Pak yang Bapak layani sampai dengan berapa mungkin biar Sukmania juga bisa tahu ancang-ancang gitu loh Pak takutnya nanti dia mau minjem 5 juta sama Bapak nggak bisa gitu silakan Pak monggo Pak. Ya baik sahabat Sukmania ya artinya bagi yang dekat dengan kita boleh ngajuin ke Ciledug. Kita sih terima dari 1 juta juga kita layanin sampai 1,5 miliar sepanjang memenuhi persyaratan, ada usaha, ada jaminan karena kita semua pakai jaminan. Terus jangka waktunya Pak? Kalau jangka waktu kita maksimal di 60 bulan atau 5 tahun bisa kita juga support. Kalau case-case tertentu ya mungkin bisa sampai 7,5 tahun, tapi case tertentu. By request ya. Request. Tapi sebenarnya kan gini ya Pak, Pak Ketut ya sebenarnya untuk kredit itu kan plafonnya sebenarnya nggak terbatas lah. Gitu. Karena Sukmania supaya Sukmania tahu kan gitu, bukan nggak plafon satu kok. Nanti ada pengajuan 2 miliar, 3 miliar nggak diajuin di BPR kan gitu. Tetap bisa. Tetap bisa karena teman-teman BPR ini kan ada kerjasamanya gitu. Bener ya Pak? Tadi lupa ya, bisa sindikasi lah. Itu. Jadi buat Sukmania biar tahu sindikasi itu apa. Sindikasi itu ibaratnya itu patungan. Gampangnya. Jadi kalau misalnya Sukmania ada kebutuhan dan mengajukan entah di BPR-nya Pak Ketut atau di BPR Sukma, berapapun lah kan berapapun, gitu. 2 miliar, 3 miliar, Bapak datang saja, Sukmania datang saja. Pasti dicarikan jalan lah. Pasti kita bisa menemukan siapa saja yang kerjasama untuk membiayai Sukmania ke depannya begitu. Mungkin Pak Ketut. Ya kita setuju karena kita juga sudah jalankan dalam prakteknya bahwa kalau pinjaman-pinjaman yang agak besar yang tadi melebihi dari 1,5 miliar ya kita bisa dalam bentuk sindikasi. Gitu. Karena takutnya edukasinya maksimal di BPR cuma semiliar, 1,5 miliar. Nah terus cepat nggak tuh Pak prosesnya biar Sukmania tahu nih Pak? Kalau proses cepat sepanjang persyaratan dipenuhi artinya datanya lengkap semua KTP jaminan. Kalau data lengkap sampai dengan pencairan berapa lama Pak kira-kira? Kalau kita ngomong data lengkap loh. Ya data lengkap ya 3 hari sudah bisa kata-kata kepastian. Bisa di 3 hari sudah dapat keputusannya kapan pencairan gitu ya Pak ya? Sudah bisa kita lakukan. Luar biasa ya. Nah terus Pak ini tadi mungkin Sukmania juga ingin tahu dari Bapak sendiri Pak. Ya kan selama 25 tahun Bapak bertahan di Bank Perekonomian Rakyat. Itu kira-kira apa masa depannya cerah apa enggak nih Pak? Nah, mungkin ada Sukmania yang ingin juga coba-coba atau berinvestasi atau semacamnya di BPR gitu Pak. Kalau ngelihat apa masa depan cerah atau tidak, nah saya kira itu kembali ke kitanya sendiri ya. Artinya cara pandang kita seperti apa. Kalau saya melihatnya begini, sepanjang kita mau berubah dan belajar, pasti ada harapan ke depan. Nah, kalau kita tidak mau merubah diri kita,
ya akan suram ke depannya Suram. kita. Itu, Pegang ya Iya, omongannya. iya, karena memang tantangan SDM BPR itu di sana. Ya. Artinya Berarti sulit harus berubah. terlibat gitu Pak ya. Iya, harus biar ada berubah perubahan mereka. ya. Iya, mereka Jadi harus. kalau mau ada perubahan harus terlibat gitu ya Pak Iya, ya. mereka Oke. juga harus terus mau belajar. Oh, iya. Karena kan teknologi kayak sekarang terus ini berkembang. Kalau kita asik dengan dunia kita tidak mau ngikutin perubahan itu, kan yang kekal perubahan itu, ya kita akan ditinggal. Betul. Nah itu makanya jangan takut ke teknologi teman-teman sahabat mania, karena kita juga sudah ada deposito yang bisa sambil rebahan di rumah, kita bisa deposito, Oh, di tidak mana usah. itu? Di Tidak, DPR Bapak? iya, di PPR kita bisa. Misalnya Pak Edi misalnya, Ya. sambil tidur-tidur di rumah Ya. nih, mau deposito Pak Ketut, bisa. Oh, Ya, nanti buka. Walaupun nggak ada duitnya. Oh, ya, harus ada duit dong. Nggak mungkin nggak ada duit. Ya. kalau saya Pak lagi tiduran ini malah Iya. sempat mau deposito. Mas Yogi bisa By nelpon on ke call. Iya, Oh. bisa tuh. Nah, buka aplikasinya, kita kerjasama dengan salah satu fintech. Nah, setelah itu buka aplikasi, langsung masukin aplikasi di sana, udah itu buka Kalau deposito. untuk pembayaran angsuran Pak bisa juga? Bisa. On call gitu. Kita angsuran bisa, kita kasih dijemput nomor, atau- ya, nomor virtual. Oh, ada bank. FE, Iya, virtual nanti account virtual di bank account umum ya. bisa. Berarti semuanya itu Dimudahkan lah. Dimudahkan. Ya kita memanjak. Iya. Sebenarnya kita memanjakan nasabah Iya. ya. Berarti intinya itu semua BPR itu berlomba-lomba Iya. bersaing dalam pelayanan. Pelayanan. Ya? Oh, luar biasa. Karena kita juga jangan mengurangi untuk transaksi tunai itu. Misalnya ambil setoran tunai, kita mulai kurangi lah, karena kan berisiko keamanan, takut nanti fraud dan lain sebagainya. Sebisanya ya kita usahakan ya transfer lah lewat virtual account atau rekening yang ada di bank lain. Di bank lain gitu Iya. ya. Oh, itu bentuk-bentuk dari pelayanan, Pelayanan. kemudahan pelayanan dari BPR ya. Meskipun kita BPR mungkin dianggap sebelah mata, tapi Iya. tetap memberikan pelayanan Iya. dan kemudahan bagi nasabah kan gitu. Iya. Dan di Bank Sukma ini juga Sukmanya dikasih pelayanan yang luar biasa lah Iya. kan gitu. Karena kan kita tinggal telepon Iya. datang apa segala, kalau nggak bisa lewat. Apalagi tadi kan ada kiris apa di Sukma Mania kan udah biasanya bagus gitu. juga itu. Dia itu bentuk Iya. dari pelayanan. Yang penting kan fasilitas ini gimana memanfaatkan Iya. kan yang gitu. Iya. Ya, Pak Ketut ya. Benar. Tapi kalau ini Pak Ketut ngomong-ngomong, kalau untuk perbedaannya, maksudnya perbedaan culture dari daerah itu mempengaruhi nggak Pak? Maksudnya mempengaruhi karakter nasabah nggak? Apa kebutuhan nasabah di Tangerang sama di Depok itu? Awalnya memang kalau kita ngelihat ya, karena kan saya cukup lama ngamatin, memang sudah mulai bergeser ya. Kalau dulu kan kadang-kadang nasabah yang cenderung misalnya dianggap agak jauh dari kota lebih jujur dan Ya, segala macam. Nah, sekarang sudah hampir sama karena kan informasi sudah Kemana-mana iya, itu kemana-mana gitu loh. Hmm. Bahkan kita juga nasabah juga sekarang sudah mulai banyak mengenal BPR ya. Artinya tidak seperti dulu kan terbatas yang Terbatas. taunya bank umum Bukan aja. BPR aja Pak, maksudnya gini, Iya. LJK. Iya. LJK itu apa? Iya. Layanan jasa keuangan, Iya. tidak bank aja. Iya. Ada apa? Yang masuk wadah otoritas OJK itu kalau nggak salah itu bank, Bang, ya. asuransi, Asuransi, ya, iya, pegadaian, Pegadaian ya. fintech ya? Iya. Fintech juga Pak ya? Iya, iya, Nah iya. ini Fintech yang yang berizin. Iya. fintech yang berizin kan gitu. Makanya himbauan, maksudnya himbauan Iya. kan itu karena apa ya? Saking mudahnya kita mengakses layanan jasa keuangan, Pak. Iya. Kita tadi kalau Iya. yang Pak Ketut tadi jelaskan sambil rebahan aja kita bisa deposito kan Iya, gitu. iya. Kita sambil tiduran kita masih Iya. bisa pinjam uang kan gitu Iya, loh. iya. Mudah kan? Iya. Nah, himbauannya gimana, Pak? Ya artinya kita juga sahabat mania ya artinya harus hati-hati juga ya, di balik kemudahan itu kan ada risiko-risiko ya. Itu betul. Yang kayak kemarin yang rame kan pinjol Oh, dan iya. segala macam. Makanya harus berhati-hati ya kalau misalnya memanfaatkan jasa keuangan yang tentu yang harus berizin. Berizin. Atau tidak sembarangan kita asal klik itu ya mudah dapatnya, risikonya juga luar biasa. Nah, sehingga kebetulan kan BPR memang lembaga yang sudah resmi diawasi oleh OJK, berizin, ada LPS yang menjamin simpanan, ya pasti akan aman untuk berinvestasi maupun memanfaatkan jasa BPR. Gitu. Ini juga Pak, maksudnya gini, kalau terintegrasi sama layanan jasa keuangan itu kan masuk dalam wadahnya OJK kan gitu. Iya. Yang itu maksudnya gini, bukannya yang ada dulu kan dikenal sama BI Checking kan gitu. Iya, iya. Nah itu kita informasikan juga, pinjol pun masuk Iya. ke
layanan jasa keuangan itu sehingga ada SLIK, SLIK. Slik ya. Nah, itu kan kadang Submania dan masyarakat pada umumnya itu nggak apa-apa lah saya pinjam online di pinjol Ya. itu nggak mungkin Akan kedeteksi, ketahuan, ya. ketahuan kan gitu. Ya, Nah, itu gimana Pak? Ya, nah ini harus cerdas sekarang bahwa sekarang itu sudah terekam semua. Kita nggak boleh sembarangan asal minjam, klik sana sini, begitu akhirnya nggak bayar, terrekod. Nah, akhirnya begitu berhubungan dengan bank akan susah. Nah, Apalagi itu. sekarang kan sudah dikaitkan anak-anak muda yang begitu susah nyari kerja juga. Ini ada informasi ya? Iya. Biar Sukmania tahu nih. Iya. Jadi mungkin ada juga yang bingung nih Pak. Iya, benar. Ini saya sudah minjam di pinjol, Iya. ya. Kemudian statusnya nih masih berjalan Pak, Iya. tidak ada tunggakan. Mau ngajuin lagi pinjaman di tempat Bapak, apakah itu memungkinkan atau tidak? Mungkin Sukmania ada yang nanya seperti itu. Dia masih ada nih pinjamannya dan nggak macet. Ada pinjamannya dipinjol belum selesai, tapi ngajuin lagi di tempat Bapak kan tadi Bapak singgung mengenai pinjol kan, gitu loh. Gimana tuh Pak? Untuk yang pinjaman dari sahabat Mania atau Sukmania. 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 Sahabat Sukmania. Kita sih ngelihatnya gini, sepanjang penghasilannya masih mengcover, walaupun ya ada pinjaman di tempat lain dan jaminan juga mengcover, setelah itu usahanya juga bagus, kita bisa support. Yang penting di pinjolnya lancar Ya, kan. pinjolnya lancar. Tapi Jadi kan nggak gini tabu Pak, gitu ya. Pak Hendri, Yes. yang Sukmania sama teman-teman yang ya masih awam lah tentang Iya. dunia LJK itu kan gini. Nah. Kita pinjam pinjol nggak terekam itu Ya. loh. Nah, Ada itu apa pasti begitu, terekam. kan? Pasti Ya. terekam kan Pasti gitu loh. terekam. Ada apa leasing itu juga termasuk lembaga jasa keuangan. Sukmania punya maksudnya saya pinjam nggak bayar. Kebanyakan gitu. Ya. Kalau kita sepanjang lancar sih nggak Iya. masalah ya Pak ya. Iya. Mendapat akses sama fasilitas perbankan masih terlayani kan gitu loh. Iya. Nah, ini efek-efeknya ini saya juga baru dengar ya dari Pak Ketut Arsana itu ya, yang sampai kalau punya kredit di bank lain atau di lembaga jasa keuangan lain, tidak di bank aja, ada di fintech, pinjol, ada di leasing, ada apa lagi Pak? Ya banyak lah pokoknya. Banyak lah. Coba sebutkan lagi Pak. Ya mungkin gini Pak, kalau tadi disebutkan lembaga LJK itu kan sekarang kalau khusus BPR aja di Jabodetabek ini kan ada 182 BPR. Iya, betul. Apakah ini BPR sama kan gitu Pak ya? Biar tahu ini BPR itu masing-masing entitas, ya kan? Masing-masing. Jadi BPR Pak Ketut di Ciledug, kemudian BPR Sukma di Depok. Ini masing-masing punya pengurus, punya owner, punya izin. Beda pemilik lah. Masing-masing nih, gitu kan? Jadi oleh karena itu kalau kerjasama antar BPR ini itulah seperti tadi sindikasi dalam kredit itu kan iya betul Pak Manda. Nah itu jadi Sukmania biar lebih memahami bahwa BPR itu ada 182 di Depok aja ada 28 di Ciledug ada 14 BPR. Jadi Sukmania kalau misalnya ada tetangga atau saudara punya saudara Ciledug nggak usah kemana-mana lah di sana gitu. Iya di kan Ciledug, gitu. Ngajuinnya di sana, Bisa cairnya begitu. di Sukma. Itu juga boleh. Boleh. Ya, maksudnya gini Pak, yang tadi saya balik lagi ya, yang masalah kadang kan orang berpikir kalau pinjol dan sebagainya itu tidak tidak masuk keuangan, tidak terekod kan gitu loh. Salah besar. Salah besar, banyak informasi. Itu orang pinter-pinter juga ada yang ini loh. Terakhir kemarin tuh saya dengar mahasiswa di IPB. Ada berapa? Ada 20. Bapak dengar nggak berita? IPB. Ya. Itu dia pada pinjem di pinjol, dipakai untuk usaha dan sebagainya. Nah di pinjolnya itu dia terus mau pengajuan itu nggak bisa. Saya juga baru dengar malah kalau untuk mencari kerja di perbankan juga kita dilihat dulu historinya, benar nggak Pak? Iya, benar. Gitu ya Pak Ketut ya. Mungkin ada himbauan lagi Pak? Ya artinya ya itu sangat ke depan kan sudah terekam semua ya, apalagi dengan NIK nanti disambungkan kemana-mana itu ke pajak, data kita pasti akan kebaca. Makanya kita jangan main-main artinya untuk melakukan hal yang tidak benar, apalagi sampai menimbulkan kredit macet. Nah ini kita
susah nanti. untuk susah berhubungan dengan lembaga keuangan lembaga itu. keuangan. gitu. Termasuk nyari kerjaan pun karena ada beberapa perusahaan yang memang melihat dari BCG-nya itu. Iya. Yang penting kan nyari istri masih gampang kan. Dari pacar gampang. Nggak diselik kan nyari istri. Iya, iya. Tapi kalau pas udah punya istri, udah nikah, Iya. mau pinjem untuk apa beli rumah KPR, jadi ketahuan Iya, kan utangnya iya. di mana. Nggak bisa. Jadi bermasalah kan Iya, gitu. jadi Masalah bermasalah. bermasalah rumah tangganya kan. Rumah tangganya, iya, iya. Makanya mending terbuka dulu di awal kan gitu. Bener nggak Pak Hendri? Ya, betul. Ah, Mungkin gitu. ada Pak Made tambahan? Ya. Jadi Atau ada pertanyaan sama Pak Ketut? ya kalau pertanyaan kan udah beliau udah inilah yang sekarang yang perlu saya infokan kepada Sukmania ya. Ya. Jadi karena tadi pembicaraan sudah menyampaikan sampai SLIK atau SLIK, jadi yang sudah dipercaya di Sukmania, jagalah kepercayaan Kepercayaan. itu. Berat- Jadi berbank iya. yang baik gitu. Kalau punya uang ya tetap lebih untung berdeposito di BPR. Iya, makanya kan dari berarti bank kan umum. di Sukma juga di SLIK, di Cilduk, BPR Di Cilduk, SLIK, Dana iya. Semerta juga di SLIK kan Iya. harus itu kan udah umum kan Iya. gitu loh. Sehingga Sukmanya biar ngerti kan gitu. Iya. Mungkin Pak Ketut ada himbauan buat apa namanya Buat masyarakat. masyarakat sama nasabah Sukmania. Sukmania kalau enggak sama pengurus Bank Sukma ini Pak Hendri, Pak Made gitu kan. Kalau untuk saran untuk pengurus sih nggak ada ya. Karena kita lihat udah senior dan juga sudah apa namanya ya mumpuni lah. Buktinya BPR-nya juga bagus, labanya juga tinggi. Nah justru kita kesini kan belajar. Oh. Ya, belajar. Tadi kalau udah belajar yang dipelajari udah ada belum? Ya ini sudah lumayan tadi kita. Coba sebutin lagi tadi apa yang dipelajari, ayo. Ya nanti kita akan belajar bikin podcast. Biar NPL kecil, biar nasabah banyak. Nah ini kan Oke. tidak terlepas dari keberhasilan Sukmania juga. Ya makanya kan kita sering ketemu, sering apa karena Sukmanya kalau kita sesama pengurus manajemen BPR ya kita kan apa ya tukar informasi, diskusi ya di forum-forum gini lah maksudnya sehingga mungkin ada peraturan apa kita jadi ngerti, ada perkembangan apa kita jadi mengerti. Ya itu dari forum-forum yang nggak resmi lah. Biasanya forum-forum yang nggak resmi kayak gini tuh malah apa ya melekat di dalam otak ya Pak ya. Ide itu kadang keluar kan. Ide itu keluar. Iya. Bapak ini pintar sebenarnya. Jadi menurut koreksi ya Pak ya kalau saya salah ya. Jadi Sukmania semua inti dari basic BPR atau Bank Perekonomian Rakyat itu adalah trust. Iya, Betul ya Pak ya. Nah, trust ini dijaga oleh BPR ke nasabah atau Sukmania. Nah, Sukmania juga memberikan trust dan menjaga trustnya itu kepada kami, BPR. Sehingga terjalin kerjasama yang harmonis, ya kan? Untuk memudahkan kita bersama. Nasabah sendiri, nanti Sukmania nanti mau order yang kedua, mau pinjam lagi, itu mau gampang. Nggak di Sukma, boleh di BPR-nya Pak Ketut, atau di BPR di komisariat lain, di wilayah lain, itu lebih mudah daripada ya kan satu bermasalah. Nah ini mungkin banyak Sukmania yang belum tahu. Dia bermasalah di salah satu lembaga jasa keuangan tadi yang disebutkan. Kemudian orang itu pasti butuh suatu saat pasti butuh uang, sejumlah uang. Kemudian dia larilah, dia ngajuinlah ke BPR. Itu otomatis data Bapak, Ibu atau Sukmania terekord apa adanya. Seumur hidup, Pak. Dan seumur hidup. Sampai. Seumur hidupnya. Ya, jadi tetap itu historis itu tidak bisa dihilangkan. Nah, jadi lebih baik kita meninggalkan nama baik dibandingkan meninggalkan sesuatu yang kurang menyenangkan untuk kepentingan kita bersama. Luar biasa. Gitu ya Pak. Luar biasa Pak Hendri. Iya, mungkin Ini belajar kehidupan. dari Pak Ketut masalahnya. Pak Ketut itu termasuk guru ya. Gurunya anak dosennya. Tapi mungkin Pak gini ya, tadi kan setelah belajar kan gitu, biasanya kan agendanya itu belajar, ada ujian. diskusi diskusi udah nggak ada agenda lain kan gitu kan luar biasa sekali Pak Ketut, ini luar biasa. Mau belajar, kita juga mau belajar, sama-sama belajar, dipercaya sama pemegang sahamnya, pemiliknya mau apapun, yang penting tanggung jawab di tempat perusahaannya kan gitu, makanya dia
siap menerima tugas apapun Apapun. dari asosiasi yang ditugaskan. Asosiasi kan maupun gitu. BPR. BPR. Luar biasa Pak Ketut ya. Mulia banget Mulia dia, banget Pak. ya. Mulia Jadi banget. memang Pak Ketut ini sekarang usianya sudah 24 ya Pak ya. 24 ya. 24 tahun. Ya. Nah ini loh contoh bahwa beliau ini masih kelihatan Ya, masih sih, fresh kan ya. masih. Kalau mungkin ke kampus dianggapnya masih Mahasiswa. masih mahasiswa. Ya, mahasiswa abadi mungkin ya. Tapi masih muda kan. Jadi memang kami ini bisa seperti ini karena dari nasabahnya Nasabah sendiri. gitu. Bener nggak Pak Gitu Ketut ya. ya? Jadi saling menjaga kepercayaan yang sudah diberikan bahwa jangan takut kalau misalnya ada informasi tadi dibilang 20 BPR seluruh Indonesia ya hanya satu kok di wilayah Jakarta itu pun belum tentu. Belum tentu. Ya, jadi masih bisa kenali dulu diperbaiki kan ya, gitu. kenali dulu BPR di tempat Bapak dan Ibu atau Sukmania percayakan bahwa tahu dulu, kenal dulu, setelah itu ya sudah. Karena menurut saya Ya kalau kan? nggak Tidak ada ada yang perlu dikhawatirkan lagi. kalau nggak ada BPR ya yang melayani masyarakat ke Iya. itu nggak ada loh. Gitu. Yang Mungkin gue- Pak Ketut ada closing statement. Saya sedikit ya, artinya mari kita manfaatkan pelayanan yang ada di BPR. Bagaimanapun juga BPR itu sama dengan bank umum, bedanya cuma masalah giro saja, tapi secara investasi depositonya jauh lebih tinggi daripada bank umum dan dijamin oleh LPS. Jadi Sukmania dapat menyimak bahwa berhubungan dengan BPR itu pasti banyak manfaatnya. Karena apa? Ya kalau nyimpan simpanannya dijamin sampai 2M per bank per rekening. Kemudian kalau mau minjam baik di Ciledug atau di Sukma 3 hari udah bisa cair. Wah, luar biasa. Ya itu manfaatkan Sukmania. Jadi untuk kerjasama lebih lanjut. Semoga apa yang kami sampaikan dapat Bermanfaat ya. bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya. Pak Hendri? Mungkin emang udah di closing? Belum. Kita buka Masih lagi dibuka nanti. lagi. Ya, mungkin bisa dijelaskan Pak Sukmania semua, apakah mungkin nih, mungkin Sukmania ada yang belum tahu. Tadi kan baru tahu, mungkin Sukmania baru tahu. Oh ternyata BPR di Ciledug dengan BPR yang di Depok pemiliknya berbeda, ya kan? Nah, apakah mengenai tadi kan Bapak Ketut kan bilang depositonya lebih tinggi dari bank umum. Iya. Nah, mungkin Sukmania pengen tahu Iya. Sukmania itu bunga deposito di tempat Bapak dengan di BPR lain apakah berbeda apa sama gitu Pak? Oh iya. Gitu. Mungkin saat ini berapa biar nanti mungkin tahun depan didengar lagi nanti Bapak di ini Pak. Oh katanya kemarin sekian sekarang udah turun gitu Pak. Pak Ketut jadi bingung tadi udah di sekolah Sekistan. Kan namanya belajar Oh, Pak. iya, iya, iya. Belajar gitu. Ayo monggo silakan. Padahal udah seneng udah nggak dikasih pertanyaan lagi kan. Tadi udah closing statement pertanyaan lagi. Ayo sahabat Sukmania, artinya untuk deposito saat ini kan LPS di 6,75. Tentu akan berubah sesuai dengan nanti ketentuan yang disampaikan oleh LPS. Tapi kalau saat ini di kami untuk setahunnya kita kasih 6,75. LPS itu LPS singkatannya itu. Pak biar Sukmania. LPS itu lembaga penjamin simpanan. Artinya maksimal dijamin sampai 2 miliar per rekening per bank. Oke. Nah, kalau di bank umum kan biasanya lebih rendah sedikit dibandingkan dengan 4,25. Di bank umum. Nah, artinya kalau ngelihat sekarang tren masyarakat menurut kami ngelihat di kantor saya khususnya mulai masyarakat itu percaya untuk menempatkan ada tren penempatan deposito itu naik. Oh. Kalau dulu kan kita agak susah memberikan kepercayaan ke masyarakat apalagi BPR, tapi kalau sekarang kita ngelihat sudah mulai masyarakat umum itu percaya dengan BPR. Mungkin ada apa informasi-informasi masif tentang BPR secara positif itu yang lebih percaya kan gitu Pak? Karena memang LPS sendiri kan terus juga melakukan edukasi, termasuk juga salah satu DPD DKI yang cukup masif juga menginformasikan ini seperti podcast begini kan juga memberikan informasi ke masyarakat. Artinya kekhawatiran itu seharusnya sudah tidak ada lagi. Tidak ada harusnya. Apalagi sudah apalagi dijamin untungnya LPS lebih itu. besar kan gitu ya. Iya, dan memberikan hasil yang lebih besar daripada mereka nempatkan di tempat lain itu.
Mungkin Pak Edi ada yang mau. Enggak, kalau saya sih cukup aja. Maksudnya kan gini, kalau tentang BPR ini kan udah 25 tahun lah Pak Ketut Iya. itu tidak diragukan lagi kan gitu loh. Ya yang belum dilakukan Pak Ketut ini itu ya gimana mementori ya teman-teman yang masih inilah kan gitu, Ya, saling membuka wawasan, mungkin- membuka ilmu kan gitu. Mungkin teman-teman Maksudnya kan gini Pak, BPR gitu loh. kita kan apa hidup itu kan ya juga buat untuk orang lain juga bermanfaat juga kan gitu loh. Ya itu. Apa sih mungkin Yang bisa mau di-sharingkan yang bisa kepada di-sharing, Pak. teman-teman. Mau apa yang mau dilakukan Pak Insinyur Ketut Tukang Arsana? insinyur ini. Maksudnya hidup itu berguna juga bagi orang lain kan gitu loh. Mungkin ada cita-cita yang belum Tersampaikan. tersampaikan kan gitu. Jangan bilang insinyur lah malu. Masa insinyur di bank itu Dua dunia sah aja kok. di Ya kan? BPR. Saya juga sarjana hukum dari perbankan. Artinya kalau saya sih ngelihat kita memang harus berbuat ya. Artinya Yang harus bisa ada sesuatu yang kita lakukan karena kalau buat saya kebanggaan kita ya bagaimana kita bisa membantu orang lain. Artinya dengan anggap kita mendirikan BPR dan BPR-nya berkembang, otomatis karyawan kan akan bertambah ya. Kita bisa menghidupi dari beberapa karyawan, ada istri, ada keluarga di belakang itu. Makanya saya lebih condong ngelihat BPR itu kadang-kadang kan masih juga ada ngelihat dari aset, dilihat dari BPR, seluruh BPR hanya mungkin satu bank umum udah kalah BPR. Nah, saya sedih ngelihat kondisi seperti itu. Mereka Nangis tidak nggak, pernah Pak? melihat berapa kepala yang ada di belakang BPR Betul. itu. Ada keluarga, ada anak. Nah, justru kita kebanggaan kita di sana gitu. Sampai Bapak terharu ya. Iya, kita Nangis ngajak Sampai seperti nangis. itu. Gitu, artinya di sanalah kesenangan kita. Nah, tentu bisa seperti itu ya kalau kita mau berubah lagi. Prinsipnya ya kalau kita tidak mau belajar, jangan ngelihat karena ini karena lama. Kalau di BPR enggak. Lama itu bukan ukuran. Baru pun bisa sepanjang mau belajar apa enggak orang ini. Makanya sekarang kalau kita ngelihat SDM bukan karena dia tamat dari sini, enggak, mau belajar enggak dia? Wah, Karena pada saat dia bekerja sudah lain dunianya, Berarti tidak sama dengan di waktu kuliah itu. Berarti size doesn't matter ya. Iya, ukurannya kemauan ya. iya kemauan Bukan ada kepinteran. nggak? Bukan, itu salah satu. Pinter bagus, pinter juga, tapi ada kemauan lebih bagus lagi. Tapi kalau pinter aja akhirnya tidak mau ngapa-ngapain, tidak ada gunanya. Tapi kalau bodoh apalagi nggak ada gunanya lagi. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya lagi gitu loh. Nah sekarang mau Ya, belajar. sebenarnya Ini yang harus kita cari. Bodoh itu relatif benar gitu. Karena nggak ada yang nggak naik kelas Iya, sekarang kan iya. gitu. Iya, benar. Itu. Saya kira itu, Pak. Oke, luar biasa ya Sukmania, inilah pelajaran buat kita semua ya, untuk Sukmania, untuk kita juga Pak Hendri, Ya, Pak Made ya. Sehingga ini kan belajar hidup lah kan gitu. Ini yang mungkin ilmu yang tidak ada di teori tapi di kampus. kehidupan ada lah kan gitu. Ya. Terima kasih ya, Ya. Pak Ketut kasih. atas kedatangannya, Pak Hendri waktunya, terima kasih. Nggak Pak ditanya Made lagi nih. waktunya ya karena kita udah terlalu sore lah ya Udah gitu. bosan juga ya. Nanti suatu saat pasti kita tetap ada kita undang Ketemu lagi, lagi. gimana kita mau bincang-bincang diskusi yang pokoknya yang untuk memajukan Kemajuan BPR kita. kemajuan Iya, BPR, betul, Pak. tetapi utamanya itu juga untuk kemajuan nasabah. Iya. Saya juga sangat sedih kalau nasabah itu setelah kita biayain Iya. malah mundur usahanya, harus maju, terharu gitu. Iya. Ya itu yang apa saya jadi sedih kan itu. Itu yang apa saya pribadi kan gitu, karena jiwa kita juga udah jiwa BPR-an gitu. Itu Sukmania, makanya simak teruslah podcast-podcast dari Bank Sukma, informasi-informasi tentang Bank Perkreditan, sehingga kita bisa maju bersama, bukan maju BPR-nya Pak, Iya. maju bersama, istilahnya gitu. Ya. Oke, selamat sore, selamat berjumpa lagi dalam Bank Sukma Podcast. Terima kasih.